Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Afandi dengan nomor BP 2423022 dengan jurusan Teknologi Rekayasa Bioproses Energi Terbarukan atau TERBA. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari jurnal Yudi Chandra Dwiaji Didik Marji Utama dengan judul Analisis Efisiensi Boiler terhadap Pola Pengoperasian Sublower di PLTU Suralaya. Tanpa banyak basa-basi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perusahaan tersebut. PT Perusahaan Listrik Tenaga Persero mengumumkan konsumsi listrik pada pengaruh tahun 2018 sebesar 112,46 TWh. Nah, dia tumbuh sekitar 4,7% secara tahunan. Dengan terus bertambahnya kebutuhan energi listrik, maka diperlukan penyedia listrik yang mampu memberikan produksi listrik secara handal, stabil, efisien kepada masyarakat. Nah, efisiensi yang tinggi dalam suatu produksi listrik pada PLTU dapat dilihat dari kinerja atau efisiensi boilernya. Karena daya suatu boiler sama dengan daya mampu suatu PLTU. Permasalahan yang kompleks pembangkit listrik tenaga uap ini atau PLTU ini mengharuskan operator memiliki fleksibilitas yang cukup untuk memastikan kinerja yang optimal. Nah, tipe bahan bakar batu bara yang digunakan dalam proses pembakaran di dalam boiler adalah beragam dan fluktuasi. Hal ini dikarenakan penggunaan boiler disesuaikan dengan beban yang dihasilkan dan jumlah karbon batu bara yang digunakan sebagai bahan bakar utama pada proses pembakaran. Oleh karena itu, peran subblower sangat penting dalam menjaga efisiensi boiler. Dalam pengoperasian subblower sering mengalami banyak gangguan. Gangguan tersebut sering berakibat pada meningkatnya temperatur keluar dan boiler semakin meningkat. Hal tersebut dapat berpengaruh efisiensi boiler dan berdampak pada lingkungan yang akan mengakibatkan hujan asam apabila temperatur keluaran boiler terlalu tinggi. Selanjutnya kita akan membahas tentang tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini menyangkut tentang sistem pembangkit listrik tenaga uap atau steam power plant memakai siklus ranking PLTU Suralaya menggunakan siklus tertutup atau closed cycle dengan dasar siklus ranking dengan superheated dan reheater pada boilernya. Nah, siklus ini terjadi 4 tahap proses, yaitu 1. Proses 1 dan 2 itu kompresi sentropis oleh pompa. Kedua itu proses 2 dan 3 kompresi sentropis, pemanasan air dalam boiler pada tekanan konstan, air menjadi uap. Nah, yang ketiga itu ada proses 3 dan 4, itu ekspansi sentropis dalam turbin. Dan yang keempat itu ada proses 4.1, pelepasan panas pada tekanan dalam kondensor, uap air diembunkan menjadi air. Nah, boiler sendiri adalah suatu kombinasi antara sistem-sistem peralatan yang dipakai untuk terjadinya perpindahan panas, radiasi, dan konveksi energi termal gas-gas hasil pembangkitan ke fluida kerja, yaitu air. Nah, sifat perpindahan panas yang terjadi adalah yang pertama perpindahan suhu dingin, di mana panas yang diterima digunakan untuk menaikkan temperatur hingga mencapai temperatur cair jenuh. Kemudian mengalami proses pemanasan fluida kerja air secara bertahap menjadi fluida uap dan akhirnya menjadi uap jenuh. Nah, untuk tahap selanjutnya rekan-rekan bisa baca sendiri lah jurnal. Selanjutnya kita akan membahas tentang jadi gini, sebelum lanjut lah. Pada intinya itu prinsip kerja turbin uap adalah menerima energi kinetik dari superheated vapor atau uap kering yang dikeluarkan oleh nozzle sehingga sudut-sudut turbin terdorong secara angular atau bergerak memutar turbin tersebut. Kayak berikut penjelasan prinsip. Uap masuk ke dalam turbin melalui nozzle. Di dalam nozzle, energi panas dari uap diubah menjadi energi kinetik dan uap mengalami pengembangan. Nah, yang kedua itu ada jika uap masih mempunyai kecepatan saat meninggalkan suhu turbin, berarti hanya sebagian energi kinetik dari uap yang diambil oleh sudut-sudut turbin dimanfaatkan, maka turbin dipasang lebih dari satu baris sudut gerak. Kecepatan uap saat meninggalkan sudut gerak yang terakhir harus dapat dibuat sekecil mungkin agar energi kinetik yang berada di tersedia dimanfaatkan sebagai mungkin.
efisiensi boiler tersendiri itu adalah presentasi kerja atau tingkat untuk kerja boiler atau kettle uap yang didapatkan dari perbandingan antara energi yang dipindahkan atau diserap oleh fluida kerja di dalam kettle dengan masukkan energi kimia dari bahan bakar. Dengan kata lain, efisiensi boiler ini perbandingan dengan panas keluar boiler yang terdapat pada uap outlet di superheated dengan panas keluar boiler yang terdapat di bahan bakar batu bara atau di burnernya. Ada dua metode untuk menghitung efisiensi pada bahan bakar boiler. Yang pertama itu metode langsung dan metode tak langsung. Nah, metodologi dalam percobaan jurnal ini yang pertama itu mulai itu selanjutnya dalam proses observasi atau pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung pada objek yang diteliti. Selanjutnya itu ada penyusunan dan kerangka teori. Itu biasanya dalam proses wawancara, yaitu teknik pengumpulan yang dilakukan tahap muka dan tanya jawab secara langsung antara penulis dan narasumber. Terus ada masuk ke dalam pengolahan data operasi boiler. Itu biasanya pengolahan data dari operasi boiler sama data keluar hasil data pengolahan itu dilakukan pada studi dokumen, yaitu pengolahan data dengan cara meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Selanjutnya itu ada kesimpulan anggaran dan selesai. Itu adalah metodologi percobaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan dari jurnal yang telah saya temukan. Yang pertama itu ada perhitungan energi input boiler. Nah, energi input boiler ini dengan rumus Q in atau panas dalam sama dengan M dot batu bara dikali HHV, di mana M dot coal atau batu bara ini sekitar 339,1 ton per jam. Itu kita ubah ke dalam kilogram per sekon, itu sekitar 94,26. Nah, dapatnya dari mana? 339,1 dikali 1000 per jam ke second itu 3600. Berarti rekan-rekan dapat hasilnya itu sekitar 94,26 kg per second. Nah, HHV-nya itu sekitar 4249,57 kilokalori per kilogram. Nah, ini kita ubah juga ke kilojoule per kilogram. Itu dapat hasilnya sekitar 17.780,2 kilojoule per kilogram. Nah, kita masukkan ke rumus kembali, yaitu Q in atau panas masuk, kalor masuk sama dengan M batu bara dikali HHV. Dengan data yang kita dapat tadi dapat dikalikan 94,26 kg per sekon dikali 17.780,2 kJ per kilogram. Jadi kita dapat hasilnya sekitar 1.676.135,89 kJ per sekon. Nah, karena mungkin untuk mempersingkat waktu, rekan-rekan boleh lihat tabel 1 dari nilai efisiensi boiler terhadap pola pengoperasian sublower. Nah, kita lanjut ke tahap kedua, yaitu perhitungan energi dalam main steam. KMS atau calor MS sama dengan KMS itu calor main steam, itu M dot MS M dot main steam dikurang M dot PSW. Nah, itu bisa saya ulangi lah ya. Calor main steam sama dengan M dot MS dikurang M dot PSW dikali HMS dikurang HFW, di mana M dot MS ini sekitar 1901 ton per jam. Kita ubah ke kilogram per sekon, dapat hasilnya 528,48 kg per sekon. Sama seperti yang saya jelaskan tadi di perhitungan data yang pertama. Nah, kita mendapatkan hasil sekitar 528,48 kg per sekon.
ada m dot PSW itu kita dapat dalam ton per jamnya itu sekitar 57,51 ton per jam. Kita ubah ke dalam kilogram per sekon lagi, kita dapat sekitar 15,98 kg per sekon. Selanjutnya kita dapat HMS nya itu sekitar 3406,73 kJ per kilogram, dan HFW nya itu sekitar 1227,82 kJ per kilogram. Kita masukkan ke rumusnya sehingga kita mendapatkan hasilnya sekitar 1.116.674,42 kJ per second. Selanjutnya kita masuk ke tahap ketiga, yaitu perhitungan energi dalam spray water superheated atau air yang masuk ke superheated. Itu PSW nya sama dengan kalor spray water superheated, spray water saya bilang spray main steam, spray water superheated kalor PSW sama dengan m dot PSW dikali buka kurung HMS dikurang HPSW tutup kurung, dimana m dot PSW itu sekitar 57,51 ton per jam. Itu kita ubah ke kilogram per sekon, itu kita mendapatkan sekitar 15,98 kg per sekon. Selanjutnya kita ada HMS itu sekitar 3406,73 kJ per kilogram. Kita dapat HPSW nya itu sekitar 720,15 kJ per kilogram. Kita masukkan ke rumus, kita dapat hasilnya sekitar 42.568,74 kJ per sekon. Nah, kita lanjut ke tahap berikutnya. Setelah kita menghitung energi dalam spray waternya, superheatednya, kita menghitung energi dalam reheat steam. Karena kan di pustaka sebelumnya kan ada kita singgung masalah reheat steam. Nah, reheat steamnya ini cara mencarinya kayak gini: QRS sama dengan m dot RS dikali buka kurung HRSO dikurang HRSI itu kurung, dimana m dot RS nya itu sekitar 1578 ton per jam, atau kita ubah ke dalam kilogram per sekonnya, yaitu satuan massa kita ubah ke dalam kilogram per sekonnya itu 438,68 kg per sekon. Nah, selanjutnya itu ada HRSO nya itu kita dapat dari, biasanya udah ditentuin sih itu kalau misalnya H ini, atau kita dapat dari tabel. Nah, itu sekitar 3541,2 kJ per kilogram. Selanjutnya ada HRSI nya itu sama seperti HRSO nya tadi, 3052,91 kJ per kilogram. Kita memasukkan ke rumus yang awal tadi, kita dapatkan hasil sekitar 214.205,01 kJ per sekon. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan kelima. Setelah kita menghitung reheat steamnya, nah kita menghitung energi dalam spray water reheatnya dengan cara QRSW atau kalor RSW nya sama dengan m dot RSW dikali buka kurung HRSI dikurang HRSW itu kurung, dimana m dot RSW nya itu sekitar 32,11 ton per jam. Kita ubah ke kilogram per sekon itu sekitar 8,92 kg per sekon singkat saya. Nah, HRSI nya itu sekitar 3051,91 kJ per kilogram. HRSW nya sekitar 756,1 kJ per kilogram. Di sini kayaknya H ini sudah diketahui, tapi di jurnal tidak diberitahu. Mungkin kita lanjut aja. Nah, kita masukkan ke rumus yang sudah kita jumpai tadi. Kita mendapatkan hasil sekitar 20.502,65 kJ per sekon. Nah, setelah menghitung spray waternya, kita mau menghitung energi dalam blow down boilernya. Cara menghitungnya itu dengan rumus di sini. QBLW atau sama dengan m dot BLW dikali buka kurung HBLW dikurang HFW. Dimana di sini m dot BLW nya itu ternyata 0 kg per sekon. Jadi mau nggak mau QBLW nya itu tetap 0 kg per sekon, karena apapun yang hasilnya dikali 0 tetap 0.
sebentar. Dan di situ terdapat MBLW dikali lalu HBLW sama HBF-nya. Nah, di sini MBLW-nya sudah 0. Kalau kita dikalikan dengan yang lain, hasilnya tetap 0. Terus kita masuk ke perhitungan energi output boiler atau Hout. Hout-nya ini sama dengan hasil yang kita dapat dari perhitungan pertama sampai 6 tadi. Itu kita masukkan ke sini. Sehingga kita dapat lihat bahwa Q-out-nya itu sama dengan 1.116.674,42 ditambah 42.568,74 ditambah 214.205,01 ditambah 20.502,65 plus 0 Joule per second. Saya ngomongnya cepat kali ya. Rekan-rekan bisa lihat sendiri nanti di monitor yang saya tuju. Itu dapat hasilnya sekitar 1.393.950,82 kJ per sekon. Nah, setelah kita dapat Q-out-nya, kita akan menghitung efisiensi boilernya lagi dengan cara efisiensi boiler itu sama dengan output per input. Nah, dikali 100%. Nah, outputnya kita dapat tadi kan, Q-out-nya itu sekitar 1.393.992,82 kJ per sekon. Nah, inputnya sudah kita ketahui juga di data. Rekan-rekan bisa cari nanti di atas, itu sekitar 1.676.132,89 kJ per sekon dikali 100%. Jadi efisiensi boilernya itu kita dapat sebesar 83,16%. Rekan-rekan bisa lihat di data hasil itu berasal dari data aktual yang telah diambil dan dapat diketahui rata-rata efisiensi boilernya itu disajikan dalam tabel. Dan tabelnya ini bisa rekan-rekan lihat sendiri. Saya akan letakkan di atas ini atau dimanapun. Setelah ditinjau dari pihak perusahaan ini, dari jurnal ini dapat ditinjau dari tabel 2 dan 3. Itu efisiensi boiler mengalami penurunan ketika dilakukan kegiatan subblower. Penurunan tinggi efisiensi boiler selama subblower itu sekitar 2,54% di tanggal 17 dan penurunan terendah efisiensi boiler selama proses adalah 1,08% di tanggal 12. Sedangkan rata-rata penurunan selama proses subblower dari tanggal 1 sampai tanggal 19 itu sekitar 1,73%. Ketika dilakukan proses subblower, batubara yang digunakan akan mengalami kenaikan sejumlah steam yang sesuai dengan kebutuhan steam untuk keperluan pengoperasian unit PLTU dan subblower. Nah, hal ini bisa menyebabkan peningkatan energi inputnya itu yang digunakan. Jadi semakin tinggi energi input boiler, maka semakin rendah juga efisiensi boiler yang kita dapatkan. Nah, mungkin kita langsung ke penentuannya ya. Kesimpulannya itu, kenaikan jumlah batubara ketika dilakukan subblower menyebabkan energi input boiler menjadi tinggi, sehingga ini efisiensi rata-rata boiler efisiensi rata-rata boiler akan mengalami penurunan ketika subblower sebesar 1,73%, sehingga rata-rata efisiensi boiler dilakukan kegiatan subblower menjadi 81,34%. Nah, yang kedua itu ada tinggi efisiensi boiler selama proses subblower adalah sekitar 2,54% dari 82,47% ke 79,93% di tanggal 17, dan penurunan terendah efisiensi itu selama proses itu sekitar 1,08% dari 83,03 ke 81,92 pada tanggal 12. Selanjutnya yang ketiga itu, kesimpulan yang ketiga itu pada pola pengoperasian subblower di PLTU Suralaya kurang efektif jika dilakukan rutin secara terus-menerus. Hal tersebut dikarenakan besarnya biaya yang digunakan untuk proses subblower, dan berdasarkan perhitungan data 11 kali efisiensi boiler mengalami penurunan dan 8 kali mendapatkan kenaikan setelah dilakukan subblower. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan rekan-rekan bisa lihat sendiri daftar pustaka yang ada di jurnal tersebut. Inilah
hasil